Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Poltak Sitompul selaku pengajar mata kuliah pengantar bisnis. Nah, Perkenalkan, saya Agnes Navitasari dari kelas MJ 216. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis dengan judul Strategi Pemasaran Coffee Work and Do. Pokok-pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan profil produk, rencana distribusi produk, analisis produk, riset minat produk, strategi promosi, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Yang pertama, profil produk, di mana Brock and Blue Coffee ini merupakan produk minuman kopi botol premium yang diproduksi dengan home industry dengan target utama yaitu pegawai kantor, di mana produk ini hadir sebagai solusi bagi pekerja yang membutuhkan minuman kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau, praktis, dan mudah diperoleh tanpa harus datang ke coffee shop atau membayar biaya pengiriman. Sebenarnya ide bisnis ini muncul dari meningkatnya budaya konsumsi kopi di kalangan pekerja kantor, termasuk saya sendiri, dan juga meningkatnya kebutuhan akan minuman yang dapat meningkatkan fokus dan produktivitas selama bekerja. Berikutnya yaitu distribusi produk. Mana secara umum distribusi produk itu dapat dilakukan melalui tiga distribusi. Yang pertama dengan penjualan langsung, karena menjual langsung di lingkungan kantor melalui sistem pre-order. Yang kedua, dijual melalui e-commerce seperti GoFood, GrabFood maupun Shopee Food. Dan yang ketiga, ekspansi pengembangannya untuk tahap berikutnya yaitu dijual melalui agen kopi keliling. Untuk yang penjualan langsung, itu sistem yang direncanakan itu melalui saya sendiri dari supplier ataupun distribusi itu langsung diberikan di kantor-kantor di mana sistem sebelumnya saya sudah membuka link untuk membuat pre-order pesanan jenis kopi apa yang akan dibawakan di hari berikutnya. Itu. Jadi benar-benar kopi yang dibawa atau diberikan di kantor dengan menitipkan pada salah satu pegawai itu benar-benar yang sudah dipesan sehingga tidak ada produk sisa dari stok kopi yang diberikan, yang dijual pada hari berkenaan. Yang kedua yaitu sistem distribusi melalui e-commerce, di mana alur distribusinya yaitu dari produksi disimpan dulu di cold storage atau kulkas, baru nanti akan dijual sesuai dengan apa yang dipesan oleh pelanggan dan dijual melalui driver untuk sampai ke konsumen. Nah, tentunya dari distribusi ini ada kelebihan dan kekurangan dibanding dari penjualan secara langsung. Yang pertama itu kan minim resiko karena benar-benar yang dijual itu sudah sesuai dengan apa yang dipesan. Sedangkan di e-commerce ini kelebihannya memang jangkauan pasarnya lebih luas jika dibandingkan distribusi penjualan langsung itu hanya menjangkau teman-teman di lingkungan kantor maupun cabang-cabang di kantor-kantor terdekat dari tempat di mana saya bekerja. Untuk di e-commerce ini mungkin jangkauan pasarnya tentu bisa lebih luas. Praktis bagi konsumen, tidak memerlukan toko fisik karena dari rumah itu bisa langsung di-pick up oleh driver. Promosinya lebih mudah, penjualannya dapat berlangsung setiap hari. Namun skema awal pembukaan penjualan melalui e-commerce ini baru saya rencanakan untuk dijual di sore ataupun malam hari. Selesai saya pulang dari kerja kantor. Kemudian dari kelemahan dari platform e-commerce ini, tentu ada biaya komisi aplikasi. Persaingannya tentu tinggi karena saat ini sudah menjamur penjual-penjual kopi online. Kemudian bergantung pada driver, rating pelanggannya sangat mempengaruhi pelanggan berikutnya. Produknya itu tentu harus memiliki kualitas rasa yang konsisten. Nah, di mana pengembangan distribusi melalui e-commerce ini menjadi pilihan strategis karena mampu memperluas jangkauan pasar, di mana orang-orang yang tidak tahu, yang hanya tahu awalnya sebatas dari teman-teman di lingkungan kantor, jika dijual melalui e-commerce bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Strategi distribusi ini sejalan dengan rencana pengembangan usaha Work and Go ke depannya, dari penjualan internal menuju pemasaran digital dan pasar yang lebih luas. Untuk distribusi yang berikutnya yaitu melalui agen keliling. Ini merupakan step lanjutan apabila produknya benar diminati dan memiliki
minat positif dari para penggemar kopi, di mana alur distribusinya dari supplier yaitu produksi home industry langsung dijual ke melalui penjual agen keliling dan akan bertempat di titik-titik tempat yang ramai dikunjungi oleh eh, ataupun di event-event tertentu untuk langsung dapat dikonsumsi oleh konsumen. Analisis kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya tentu seperti e-commerce ya, jangkauan pasarnya tentu lebih luas. Nilai kelebihannya tidak membutuhkan outlet, modalnya ekspansi lebih rendah dan produknya dapat menjangkau lokasi-lokasi yang ramai atau bisa menyesuaikan event-event yang sedang banyak orang eh, berkerumun di satu tempat. Nah, untuk kekurangannya, tentu margin keuntungan produsennya itu dapat berkurang karena adanya biaya khusus agen, kontrol terhadap cara penjualannya lebih terbatas, kualitas pelayanannya bergantung pada agennya, membutuhkan sistem pengawasan dan juga koordinasi. Nah, distribusi melalui agen ini merupakan alternatif yang potensial untuk mengembangkan ya di tahap berikutnya, khususnya karena karakteristik produknya yang praktis. Nah, dibandingkan kita membuka outlet yang membutuhkan modal yang lebih besar, model ini itu dianggap membutuhkan modal lebih rendah namun tetap bisa memperluas jangkauan pasar. Berikutnya yaitu riset penerimaan konsumen terhadap work and brew. Untuk mengetahui apakah konsep coffee work and brew ini dapat diterima pasar, dilakukan riset sederhana dengan menggunakan kuesioner Google Form, di mana jumlah respondennya itu 50 orang, di mana fokus responden yang saya berikan yaitu sesuai rencana awal di pegawai lingkungan kantor, dengan waktu penelitian pada bulan Agustus 2026. Profil responden dari 50 orang terdapat 22 pegawai laki-laki dan 28 orang pegawai perempuan dengan rentang usia yaitu dari 20 hingga 30 tahun terdapat 42%, 31 hingga 40 tahun 34% dan 41 hingga 50 tahun itu 24%. Pertanyaan pertama yang berkaitan dengan seberapa sering Anda mengkonsumsi kopi. Hasilnya menunjukkan bahwa 31 responden itu setiap hari mengkonsumsi kopi, 12 responden 3 hingga 5 kali dalam satu minggu, 5 responden 1 hingga 2 kali satu minggu, dan 2 responden jarang. Nah, dari pertanyaan ini diketahui bahwa sebanyak 86 responden ini mengkonsumsi kopi minimal 3 kali dalam satu minggu, yang menunjukkan bahwa kopi ini telah menjadi bagian dari rutinitas kerja dan tentunya memiliki potensi pasar yang cukup besar. Kemudian pertanyaan berikutnya, kami ingin melihat di mana konsumen biasanya ini membeli kopi. Ternyata berdasarkan hasil dari jawaban responden, ternyata 38% itu pilihan terbanyak itu memang masih membeli kopi melalui coffee shop. Kemudian 26% itu membuat sendiri, 22% membeli melalui marketplace, dan 14% membeli dari kopi keliling. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa coffee shop ini tentu masih menjadi posisi yang terkuat ya, paling besar. Namun tentunya tetap ada peluang bagi work and brew karena konsumen yang membeli di coffee shop ini saat ini kan banyak mengeluhkan banyak kendala seperti harganya yang semakin tinggi. Nah, disinilah work and brew ini dapat hadir dan menjadi alternatif solusi ketika harga kopi di coffee shop ini semakin naik. Pertanyaan berikutnya yaitu faktor yang dipertimbangkan konsumen ketika membeli kopi, di mana faktor terbesar ternyata 36% ini faktor rasa yang paling berpengaruh. Kemudian 28%-nya ini harga, 18% dari kemudahan memperoleh, 10% dari kemasan, dan 8% dari nama brandnya. Menurut saya hasil ini merupakan insight yang sangat penting ya bagi work and brew, karena data ini menunjukkan bahwa konsumen ini lebih mengutamakan rasa dibandingkan dengan brand kopi itu sendiri. Artinya sebagai merek baru dan merek kopi yang baru akan berkembang, work and brew tetap memiliki peluang untuk bersaing bersama brand-brand kopi yang sudah dikenal selama mampu memberikan rasa konsisten sesuai dengan preferensi konsumen. Dan strategi pemasarannya tidak boleh hanya berfokus pada branding, namun kualitas rasa tetap menjadi fondasi utama.
Nah, pertanyaan berikutnya yaitu tingkat ketertarikan terhadap work and brew. Di mana dari 50 responden, 20% responden ini menyatakan sangat tertarik, 22 responden ini tertarik, 6 responden ini merasa cukup tertarik, dan 2 responden ini membuat tidak tertarik. Hasil ini, meskipun demikian, hal ini tetap dapat dipahami sebagai indikasi maupun minat awal yang bukan menandakan bahwa ini benar-benar akan sesuai realita yang akan terjadi di lapangan. Alasan ketertarikan konsumen. Kita melihat mengapa konsumen ini tertarik pada kopi yang akan saya jual. Alasan terbesar karena harganya lebih murah, yaitu sekitar 32%. Kemudian 25% merasa praktis, 20% tidak perlu keluar kantor, 15% itu rasanya premium, dan 8% itu kemasannya menarik. Dari data ini dilihat bahwa nilai utama work and brew itu affordable dari harga dan juga kemudahan untuk mendapatkan produk ini. Konsumen tidak hanya melihat ini sebagai produk kopi, tapi juga sebagai solusi untuk tetap dapat menghadirkan kopi setiap hari tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kemudian, berapa harga yang bersedia dibayar? Setelah responden diberikan penjelasan mengenai konsep work and brew ini, dengan ternyata dari 50 responden, sebanyak 64% ini bersedia membayar dengan harga antara 15 sampai dengan 18.000 per botol. Di mana ini hasilnya cukup positif karena secara keseluruhan harga ini sesuai dengan rentang harga yang akan ditawarkan dari Coffee Work and Brew. Kemudian potensi menjadi pelanggan tetap jika rasa konsisten dan pelayanannya baik, apakah responden ini bersedia menjadi pelanggan tetap? Dari pertanyaan ini sebanyak 41 responden atau 82% itu menjawab iya. Ini merupakan indikator yang menarik karena menunjukkan adanya potensi loyalitas dari pelanggan. Kesimpulan dan hasil form ataupun riset yang saya bagikan, sebanyak 62% responden ini mengkonsumsi kopi setiap hari, di mana 84%-nya tertarik membeli kopi work and brew, 82%-nya bersedia menjadi pelanggan tetap, dan tentang harga yang paling diminati yaitu 15.000 hingga 18.000, dan faktor utama dari pembelian yaitu bergantung dari rasa, harga, dan kemudahan dari memperoleh produk. Kemudian berdasarkan hasil penelitian, strategi yang direkomendasikan yang pertama yaitu menjaga konsisten rasa, menawarkan paket langganan minuman mingguan, memberikan promosi melalui WhatsApp dan Instagram, memberikan program loyalitas bagi pelanggan tetap, dan mengembangkan penjualan melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood sesuai dengan rencana pengembangan usaha. Berikutnya itu strategi promosi. Untuk yang pertama, sesuai dengan ide awal yang dimana saya akan menjual langsung di lingkungan kantor, strateginya yaitu dengan menawarkan produk kepada pegawai, membawa contoh ataupun tester produk pada saat jam istirahat, memberikan penjelasan mengenai keunggulan, memberikan brosur produk terkait dengan jenis-jenis rasa yang akan ditawarkan, dan memanfaatkan event internal kantor untuk memberikan atau menjual produk kopi. Kemudian melalui digital marketing. Strateginya yaitu melalui postingan di Instagram maupun di Reels, melalui WhatsApp Story, memberikan voucher diskon promo, memberikan gratis ongkir dengan minimal pembelian tertentu, memberikan paket-paket bundling, review pelanggan akan diberikan harga khusus dan juga paket loyalitas. Nah, untuk step berikutnya, strategi melalui agen kopi keliling, yaitu dengan branding kendaraan dan booth yang menarik, memberikan tester gratis dan promo apabila setelah mencicipi langsung membeli produk, dan promosi pada event-event atau komunitas itu. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil analisis, proses produksi, hasil riset, dan strategi promosi, dapat disimpulkan bahwa kopi work and brew ini memiliki potensi yang sangat baik untuk diterima dan dikembangkan di pasar, khususnya pada segmen pegawai kantor.
Produk ini menawarkan solusi dan kebutuhan konsumen akan minuman kopi yang praktis, berkualitas, dan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan coffee shop. Selain itu, dengan target pasar yang jelas, yaitu pegawai kantor di usia 20 hingga 50 tahun dengan kebiasaan konsumsi kopi secara rutin, menjadi keunggulan karena kemudahan dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran. Namun di sisi distribusi, strategi penjualan langsung di lingkungan kantor ini tentu sangat efektif pada tahap awal penjualan karena mampu membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen dan dapat juga mengurangi biaya-biaya distribusi. Namun di sisi lain, pengembangan distribusi melalui platform digital seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood atau melalui agen kopi keliling membuka peluang untuk terus membuka jangkauan pasar tanpa harus membuka gerai fisik. Sehingga bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang secara bertahap. Kemudian rekomendasi untuk meningkatkan penjualan, yang pertama mengembangkan program membership dan paket layanan, karena tujuan awalnya itu untuk pelanggan tetap di kantor, memperkuat digital marketing dan konten yang menarik, memperluas saluran distribusi, dan menjaga konsistensi kualitas produk. Dengan memperkuat loyalitas pelanggan, memperluas saluran distribusi, menjaga kualitas produk, dan mengoptimalkan pemasaran digital, Work & Go ini memiliki peluang untuk berkembang dari usaha rumahan menjadi merek kopi lokal yang dikenal dan mampu bersaing di pasar. Mungkin sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata ataupun kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.